Halo lagi, masih sama saya Lanlan di video contikan Basslick. Dan kali ini Basslick lagu Menghapus Jejak. Di video ini agak gelap soalnya emang langitnya agak mendung. Lighting video saya tuh ngandelin banget matahari, ngandelin banget alam. Jadi agak mendung dan agak berpetir-petir. Tapi aman kok, nggak ada air yang kesini, masih ada atapnya kok ini outdoornya. Oke, tadi kita sampai mana tadi kita? Sampai ya, lagu Menghapus Jejak ini diambil dari album Peter Pan Hari Yang Cerah. Jadi Hari Yang Cerah itu pengisi bassnya Lucky, dan setelah waktu berjalan sering dibawain, ganti bassis sama Ihsan, sama Boy, dan akhirnya sama saya. Versinya kayaknya agak banyak bergeser gitu. Saya juga ngisi rekaman album Second Chance lagu Menghapus Jejak. Cuman albumnya kan belum dirilis. Lagu ini selalu saya mainnya itu improvisasi kalau di atas panggung. Jadi saya nggak pernah main satu pattern yang sama persis banget gitu dari panggung satu ke panggung kedua dan seterusnya gitu. Saya selalu bereaksi gitu. Cara saya main itu selalu bereaksi terhadap instrumen-instrumen yang lain. Atau misalnya gaya Ariel nyanyi waktu itu lagi gimana nyanyinya, saya ya ikut lah gitu. Jadi kalau buat dibawain manggung, lagu tipe seperti ini tuh adalah tipe lagu yang paling menyenangkan sih kalau buat saya, karena itu bener-bener nangkep momen ketika kamu manggung gitu. Kamu lagi gimana moodnya, mood penyanyi kamu lagi kayak gimana, dan kamu enforce itu gitu, kamu mendukung itu di momen itu, jadi nggak akan keulang lagi momen itu. Dan di lagu ini kalau kamu perhatiin versi live terakhir Noah sama saya, lagu Menghapus Jejak ini di awal saya pura-pura ngeluarin kayak suara kontra bass gitu, kontra bass, tahu bass upright, bass betot lah kalau sebagian orang bilangnya. Idenya dari mana ya pasti idenya datang dari sesi latihan lah, dan entah kapan latihannya. Inspirasi saya bikin suara kayak gitu di bass elektrik itu awalnya datang dari Nathan East yang pertamanya, lalu saya adaptasi gaya saya main itu dari gitaris sebenarnya. Kalau Nathan East dulu bikin suara upright bass di electric bass itu saya pernah nonton di YouTube-nya dia tuh kalau nggak salah dia pakai 2 jari gitu, jadi kayak gini lah kurang lebih. Nah, yang satu mencet note, telunjuk mencet note, dan jari tengahnya itu kayak ngedamper gitu. Jadi yang harusnya bunyinya clean gini, jadi cuman kan kelihatan apa ya, kalau buat saya sih itu agak rumit ya, agak pegel lah gitu, jadi saya kurang bisa main. Lalu saya ingat gitaris itu kan kadang-kadang kalau terutama gitaris yang pakai drive, kadang-kadang dia waktu SMP tuh istilahnya tuh di dap gitu. Nggak tahu sih sebenarnya istilah benernya apa sih, tolong tinggalin di kolom komentar, kasih tahu itu namanya apa sih, yang bridge-nya tuh ditahan begini nih. Jadi yang itulah, yang suaranya begitu tuh namanya apa. Nah, saya ambil itu dari gitaris. Alih-alih teknik Nathan East, saya curilah itu posisi tangan gitaris itu buat bikin suara upright yang kamu denger di Menghapus Jejak kayak gini. Ini ditekan sedikit. Jadi dibanding sama teknik Nathan East tadi, kalau saya curi posisi tangan gitaris, itu saya bisa agak lebih lincah lah gitu gerak di tangan kirinya gitu. Malah saya bisa kayak up and down gitu si jempolnya juga.
nggak cuman bawah. Misalnya dededendendeng. Sekarang kamu tahu. Sekalian ngomongin posisi tangan sama sound, ini jadi kayak semi bonus topik aja. Posisi tangan yang lain pun bisa bikin sound yang berbeda juga. Misalnya kamu main di sini, sama kamu geser ke bridge, itu aja udah beda suaranya. Terus kalau kalau resep rahasia saya pribadi, saya itu selalu nyisain kuku saya sedikit. Jadi kalau saya main bass, itu kalau saya main bass pakai jari, itu tuh nggak murni jari, tapi jadi kayak ada efek pickingnya juga di situ dari kuku yang saya sisain. Buat para bassis senior, saya nggak tahu itu apakah nyisain kuku itu dosa atau enggak. Kalau iya, itu saya mohon maaf. Pakem main bass saya agak-agak berantakan. Tapi ya itulah sound yang itu awalnya nggak sengaja juga itu. Waktu itu kalau nggak salah, wah saya masih awal 20-an kali ya. Saya main bass terus nggak ada gunting kuku gitu ya, lupa. Terus berangkat latihan, pas latihan enak ya gitu, maksudnya ya saya suka gitu, saya suka sound ini. Kenapa? Waktu itu belum tahu. Terus latihan berikutnya kuku udah dipotong, kok sound yang waktu itu hilang, kok mana sound yang waktu itu gitu. Lalu diinget-inget lagi, oh kayaknya kuku deh, cobain tumbuhin kuku lagi, sisain, latihan lagi, bener ini dia. Sampai sekarang saya kalau main, rekaman, manggung, saya selalu memastikan ada cukup kuku di 3 jari ini. Sekarang kamu tahu. Satu lagi, ada sound dari tangan itu adalah jempol. Saya sering banget pakai jempol buat bagan musik yang agak turun ke bawah itu lembut. Hampir di setiap lagu saya ada tuh masukin para penerka itu di tengahnya ada. Apalagi ya, cobalah mengerti juga kalau yang bagian tengahnya turun ada. Terus intronya Andaikan tuh dari video Andaikan, awalnya kan begitu, pakai jempol tuh lembut, beda kalau pakai jari biasa. Ada efek kecil, tapi ya begitulah. Apa yang kerasa nyambung sama lagunya, apa yang kerasa masuk akal gitu, lakuin yang itu. Oke, sebelum hujan tambah gede, sebelum petir tambah banyak, kayaknya saya mau pamit aja dulu. Sampai ketemu lagi di video contekan bass lick berikutnya. Saya masih ada beberapa. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat lebih banyak daripada mudaratnya. Saya pamit, bye.